Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang wos rahino, bang wos rahino, serange ngene muncul sunar sumambura. Siapa nih giliran saya nih cerita nih? Yoi bang, giliran antum yang bercerita. Ini dari Instagram nih, dari seorang driver online mobil. Oke. Cerita antar hantu. Ngapain kita yang cerita ya? Kan antar hantu Antar ya. hantu sama hantu. Mungkin maksudnya mengantar hantu. Oh, mungkin Iya. kurang ini nih, predikat dan objek. Bukan. SPOK. Kurang imbuhan. SPOK itu apa ya? Subjek, Predikat, objek, kata kasar. kata kasar. Tolong ambilin obeng, jing. Oh, Nah, gitu. SPOK. Iya. Oke, lanjut. Selamat malam podcast Malam Kliwon. Salam kenal untuk Mas Bimo dan Mas Danu. Perkenalkan, nama saya William dari kota Surabaya. Arek Surabaya. Saya juga ingin share tentang pengalaman horor teman saya yang menurut saya horor, tapi ada satu pesan dari kejadian horor ini. Oh, ini berarti dari temennya nih. Iya temennya. Oh. Ceritanya sekitaran awal tahun 2019. Saya dan teman saya ini berprofesi sebagai ojol, kalau boleh dibilang ya. Salah satu aplikator bikinan anak bangsa. Kebiasaan kami sehabis selesai narik, kami selalu nongkrong entah di warung kopi atau di tempat karaoke. Shit, keren banget. Mantep juga nih ngabisin duitnya nih. Asli Jo. Nah, ketika itu sekitar pukul 11 malam kami nongkrong. Tiba-tiba teman saya ini datang dengan keadaan lemas dan seperti orang linglung. Kami tanya langsung, "Apa cak? Kok lemas ngono?" Gitu kan. "Kenapa nih kok lemas kayak begitu?" Tanya kami. Lalu dia menjawab, "Iya cak, mari kejadian." Habis kejadian gitu. "Wah, kejadian apa nih?" Tanya kami heran. Lalu setelah tenang, mulailah dia bercerita. "Saya barusan dapat orderan," katanya gitu, "penumpang dari Royal Plaza sekitar pukul 9:30 malam. Order atas nama si N dengan tujuan sekitaran Jalan Jemur Sari, Surabaya, dibayar dengan duit digitalnya yang ada di aplikasi itu. Oke. Pertama gak ada yang mencurigakan seperti orderan biasa. Begitu dapat orderan, otomatis saya teleponkan. Nah, ketika saya telepon, gak pernah diangkat, tapi nyambung. Mungkin ada sekitar 3 kali aku telepon, lalu aku beralih ke menu chat. Ini temannya loh, bukan si Mas William ya. Iya, betul. Bener, temennya. Temannya. Nah, temennya tuh bilang, "Mbak, dijemput di lobi apa?" gitu. Nah, si Mbak N ini bilangnya di lobi selatan. Baik, saya meluncur. Ketika itu, saya langsung menyalakan mobil dan bergegas ke lobi selatan. Ketika sampai di lobi selatan, saya tunggu sekitar 5 menit, gak ada tanda-tanda penumpang saya. Lalu saya telepon lagi dan tidak ada jawaban. Lalu saya chat lagi. "Saya udah depan lobi nih mbak di mana?" "Maaf, saya di lobi utama mas, maju sedikit lagi." Terus dia bilang oke, baik. Lalu saya langsung maju menuju ke lobi selanjutnya, yaitu lobi utama. Ketika sampai di sana pun saya masih menunggu sekitar 5 menitan dengan kondisi lobi yang sangat ramai. Gak selang lama, ada cewek dengan wajah agak pucat naik ke mobil saya dengan membawa es krim di tangannya. Sontak saya kaget dan bertanya, "Mbak N ya?" Lalu dia menjawab, "Iya mas." "Oke, silahkan masuk mbak," jawab saya dengan tidak ada rasa mencurigakan sama sekali. Di perjalanan saya mencoba mencairkan suasana yang dingin, tapi jawaban tetap sepatah dua kata aja.
Ya udahlah, pikirku memang penumpang ini gak terlalu mau diajak bicara. Setelah kurang lebih 15 menit, sampailah saya ke tempat tujuan, yaitu rumah si Mbak N ini. Setelah saya turunkan pas di depan rumah, otomatis saya selesaikan pekerjaan saya di layar HP saya. Setelah itu saya bergegas keluar dari komplek perumahan itu. Ketika sudah sampai di depan perumahan dan ingin belok keluar, tiba-tiba ada orderan masuk lagi dengan nama yang sama, yaitu si Mbak N tadi. Tapi tujuannya ke stasiun Gubeng, Surabaya, dan dibayar tunai. Ketika itu juga saya agak heran sebenarnya dan kaget. Lalu saya telepon lagi. 2 kali saya telepon gak ada jawaban. Telepon ketiga ternyata ada yang ngangkat, suara ibu-ibu gitu. Lalu saya tanya, apa benar ibu order lagi dengan tujuan ke stasiun Gubeng? Sontak ibu itu agak marah dan bilang kalau dia tidak pernah order ojek online. Lalu saya bilang, udah gini aja bu, saya kesana ya. Nanti saya tunjukkan orderannya kalau atas nama ibu. Ketika saya di depan rumah si Mbak N tadi, ternyata sudah ada ibu-ibu yang nunggu di depan rumah itu. Lalu saya parkir mobil saya dan matikan mesin. Saya samperin tuh ibu-ibu dan saya tunjukkan HP saya kalau memang benar ada orderan atas nama si N. Lalu ibu itu agak sedih dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumahnya. Begitu saya ada di dalam rumah si ibu, lalu ibu itu mempersilahkan saya duduk di ruang tamunya. Ibu itu mulai duduk dan bercerita, Mas, tadi antar anak saya kemana gitu. Enggak, Mas tadi antar anak saya ya mas gitu. Saya jawab, iya bu, bener, saya tadi antar dari Royal pulang ke sini. Setelah saya jawab begitu, mulailah ibu itu menangis. Mulai nih saya agak merinding. Mas, anak saya si N itu sudah meninggal 1 tahun yang lalu kena sakit paru-paru. Merinding pak, saya dengarnya nih. Lalu si ibu bilang mohon maaf ya mas dengan kejadian ini. Anyway, sontak saya kaget dan langsung termenung bingung. Kalau mas gak percaya, monggo besok ikut saya ke makamnya. Oke lah, jawabku. Keesokan harinya saya bergegas ke makam si Mbak N ini dengan ibunya. Ketika sampai di pemakaman, ternyata ibu dari Mbak N ini sudah setahun tidak pernah berziarah ke makam anaknya. Dan ternyata makam anak ini berseberangan dengan makam papa saya yang sudah lama juga gak saya berziarah di sana. Oh, begitulah cerita mistis teman saya ketika masih berprofesi sebagai ojek online. Mohon maaf kalau agak berantakan. Siap. Jangan ada yang bercanda dulu, jangan ada yang nungguin ada di mana, jangan ada yang nungguin rumahnya nomor berapa ya kalau boleh tahu. Jangan. Ini pesen nih. Jangan dulu nih, jangan bercanda dulu nih kali ini nih. Nih ngomong-ngomong pesan kayak gini, gue merinding mulu. Kan ente tahu masalah pesan-pesan kita kan juga pernah nih berhadapan dengan pesan begini. Pernah ngalamin nyampein nih. Pesan abang kerak telur yang saya beli, besokannya nggak ada, dan nyampein itu banyak deh. Itu ada di episode berapa ya cerita gue tentang kerak telur tuh, yang gue sampai nggak bisa berkata-kata. Ternyata gue menyampaikan pesan ke anaknya kalau lo harus nerusin usaha bapak lo. Itu ada di episode awal-awal kayak deh. Langganannya banyak soalnya. Di Spotify. Iya. Wah, gila ya. Ternyata nggak sekedar nganterin hantu doang ya. Pesan pak. Pesannya combo lagi nih. Kalau boleh dibilang nih. Ibunya ternyata udah lama nggak ziarah ke makam si anak. Dan si driver udah lama juga nggak ziarah ke makam orang tuanya. Benar. Dan ternyata makamnya berdekatan. Iya, seberang-seberangan. Gila. Valid nih cerita karena tadi dengan gamblang nyebutin kompleknya gitu ya. Iya. Dari Royal ya. Royal Plaza. Royal Plaza enggak, maksudnya komplek. Iya, dari Royal Plaza, benar.
dianterin ke kompleknya si Mbak N ini. Ih sedih sih kalau gue mau nangis gue. Iya sih. Tapi Iya. serem ya. Tapi Ih, serem sih. Megang es krim lagi. iya. Menambah kemistisannya. Ya Allah. Wah, mind blowing nih. Iya, mind blowing nih cerita nih, the best. Mungkin selain temannya Mas William ini, banyak teman Kliwon juga yang berprofesi sebagai driver ojek online yang punya pengalaman-pengalaman serupa. Betul. Kita tunggu nih ceritanya. Soalnya kita pernah waktu siaran Mamedi ya. Ada juga tuh kan si siapa namanya yang antar dari UI ke mana, terus di jalan tol dia ngeliat kaki gede. Oh dia juga mobil ya. Mobil juga. Itu yang mobil. Mungkin yang motor Aris. biasanya lebih ekstrim tuh. Gue juga pernah dapat satu cerita dari temen gue. Ojol ya. Driver ojol juga dari Pondok Rangon le. Wah, dari Pondok Rangon. Cuma dia sekedar nganterin, terus udah gitu, mbaknya langsung ngilang. Bukan ada pesannya kayak gini, enggak. Gila nih, sadis nih. Menembus ruang dan waktu. Bukan sekedar SMS, MMS, dan WhatsApp ini pesannya nih. Bukan telepon. Bukan. Aplikasi. Gila. Ojek online. Sulit di iniin. Sulit dinalar. Kalau sulit di mana gimana? Ini dia. Udah lah. Di mana? Udah ya. Iya. Kita udah kenyang sama bercandaan itu. Iya, udah. Udah, kasihan bapaknya udah. Aku bapaknya. Bapaknya itu si Rikiti 292. Iya. Masih banyak yang nanya episode berapa sih, episode berapa. Kita juga lupa. Kita juga lupa. Iya, episode berapa? Tapi kalau lo mau cek itu di YouTube ada. Bukan dari kita masalahnya, viralnya. Bukan dari itu kita. Bapak itu yang keren. Panutan kita itu. Udah. Apakah ada cerita berikutnya? Ada pasti. Ada. Di mana? Abis ini.